Halo, selamat pagi, viewers, pemirsa yang berminat untuk bergabung bersama kami. Saya Arno Haryo Utomo. Pagi hari ini akan menyampaikan video singkat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian manajemen risiko. Perlu saya sampaikan kepada pemirsa semua bahwa materi ini berkaitan dengan nantinya berkaitan dengan online training yang akan saya sampaikan sendiri, yang akan membuka wawasan kepada pemirsa semua tentang bagaimana kita sebagai pihak pelaku bisnis di dalam dunia perbankan untuk memiliki kemampuan, untuk memiliki kapabilitas atau ability dan kompetensi yang berkaitan dengan hal-hal strategi pengendalian internal. Nah, skop atau materi yang akan saya sampaikan kepada audiens ini hanya sebagai pengenalan saja, sebagai prolog saja dari saya, yang mana nantinya akan ditindaklanjuti dengan training secara online atau tutorial secara online dengan durasi paling tidak 1 hari. Nah, sehingga dengan demikian para pemirsa semua atau viewers dimanapun Anda berada dalam praktisi perbankan dapat bersama-sama mendapatkan gambaran secara garis besar apa yang akan saya sampaikan yang berkaitan dengan strategi pengendalian internal, terutama yang berkaitan dengan kebijakan audit internal berbasis risiko atau risk-based internal audit. Nah, kemudian materi yang kedua juga nanti akan ada kaitannya dengan manajemen risiko operasional perbankan. Nah, sebelum saya sampaikan tentang apa saja tools atau poin-poin penting yang berkaitan dengan pencapaian strategi audit internal yang berkaitan dengan risiko atau berbasis risiko, perlu saya sampaikan kepada audiens bahwa saat ini kita mengetahui bahwa perbankan sudah mengalami beberapa tekanan. Ada beberapa tekanan-tekanan yang cukup luar biasa yang sekarang ini pihak perbankan mengalami. Nah, karena itu saya sampaikan kepada pihak pemirsa semua bahwa apa saja yang perlu dilakukan oleh pengendali internal, dalam hal ini tim SKY atau Satuan Kerja Audit Internal, untuk memiliki strategi bagaimana kita masuk ke dalam area mitigasi risiko dan kemudian kita bisa melakukan action plan atau perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana kita melakukan strategi mitigasi mulai dari awal kita mengidentifikasi risiko, kemudian kita melakukan pengukuran atau assessment, dan kemudian kita melakukan action plan dalam hal ini untuk perencanaan audit atau audit plan. Nah, singkat cerita saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saat ini perbankan dihadapkan pada suatu tantangan di mana perbankan harus tetap prudent. Prudent dalam arti kata perbankan harus memiliki konsep kehati-hatian. Kita tahu sekarang ekonomi bergerak lambat karena kondisi krisis global, karena kondisi krisis dunia, sehingga tekanan dari pihak jasa keuangan itu cukup hebat sekali. Nah, karena itu saya sampaikan dengan beberapa kondisi yang kita lihat saat ini, bahwa market perbankan sekarang atau institusi keuangan itu dihadapkan pada seretnya pendapatan, terutama dalam hal pendapatan dari pihak pendapatan bunga kredit. Nah, karena itu saya sampaikan pada pemirsa semua bahwa kebijakan apapun yang dilakukan oleh pihak perbankan, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat atau BPR, itu sudah harusnya mengarah kepada konsep strategi pengambilan keputusan berbasis risiko atau risk based. Nah, karena itu saya sampaikan dengan kaitannya berkaitan dengan regulasi yang berhubungan dengan POJK yang dalam kaitannya untuk mengatur kegiatan internal perbankan, maka dari itu materi ini berkaitan dengan bagaimana perbankan memiliki, terutama pihak auditor internal memiliki kapabilitas atau kompetensi untuk mengidentifikasi risiko-risiko mana yang masuk ke dalam level high risk. Nah, perlu saya sampaikan kepada viewer semua bahwa kita tahu bahwa perbankan sekarang menghadapi suatu pressure atau tekanan yang sifatnya eksternal. Nah,
Eksternal ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan market. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan regulasi. Kemudian kita tahu sendiri market kita bisa breakdown berkaitan dengan perilaku investor. Kemudian berkaitan dengan dana pihak ketiga atau DPK. Kemudian berkaitan dengan kebijakan dari pesaing dalam hal ini munculnya beberapa institusi-institusi yang sifatnya di luar perbankan atau lembaga keuangan non-bank, lembaga keuangan non-bank LKNB, dalam hal ini mengarah ke arah koperasi. Kemudian berkaitan dengan crowdfunding. Nah, yang lebih gencar ini sebelum terjadi kondisi seperti ini, kita tahu terjadi gelombang masif ya, untuk mengarah ke layanan digital yang munculnya fintech. Dengan melihat dari kondisi market, kemudian kita melihat kondisi regulasi, ya, OJK dalam hal ini memberikan sasaran untuk supaya perbankan tetap prudent. Nah, karena itu saya sampaikan kepada pemirsa sekalian yang berkaitan dengan materi audit internal berbasis risiko, mengapa sekarang ada pergeseran peran dari pihak auditor yang tadinya sifatnya itu hanya sebagai watchdog, anjing penjaga. Kenapa dikatakan watchdog anjing penjaga? Ya, karena mereka bekerja hanya melakukan tugas untuk melakukan fungsi pengawasan untuk kepentingan pihak top level atau top management. Nah, di sini kita mengetahui bahwa ini banyak kelemahan. Karena itu bagaimana strategi yang akan kita kembangkan nanti yang berbasis risiko itu mengarah kepada kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada sifatnya objektif. Objektif dalam arti kata berdasarkan temuan. Jadi bukan cari kesalahan tapi temuan. Nah, audit internal berbasis risiko itu merupakan audit internal yang dilakukan berdasarkan tingkat level risiko yang didapat. Karena itu pemahaman yang utama bagi pihak auditor internal dari perbankan adalah mengerti tentang bagaimana kita melakukan mitigasi risiko, bagaimana kita mengidentifikasi risiko. Nah, karena itu sekarang terjadi pergeseran. Tadi saya sampaikan terjadi pergeseran dari watchdog kepada sifatnya konsultan. Jadi dikatakan sini audit internal berbasis risiko, risiko berkaitan dengan peluang. Risiko berkaitan dengan dampak. Nah, karena itu tadi saya sampaikan mengarah kepada konsultan berarti mengarah pada problem solving, sehingga peran dari pihak auditor internal itu sendiri adalah memberikan advice, memberikan jalan keluar bagi pihak top level management untuk mengambil strategi kebijakan bisnis. Nah, karena itu kita perlu melihat apa sih yang disebut dengan audit internal berbasis risiko. Nah, kalau kita mau tahu audit internal berbasis risiko itu sebetulnya sama standar audit yang dikembangkan oleh IIA atau Ikatan Internal Audit, itu mengarah kepada proses investigasi. Nah, kalau kita lihat dari definisi dari internal audit, itu adalah kegiatan yang bersifat assurance dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan peningkatan operasi suatu organisasi. Jadi ada sifatnya di sini ada assurance. Assurance itu artinya memberikan jaminan. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi definisinya adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen ya, dan objektif. Independen dan objektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah atau value added. Jadi kalau kita
gambar